senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman hari ini, mengawali tahun ini untuk bersekutu, teman-teman. Nah, kali ini kita akan masuk dalam renungan kita hari ini ya. Oke, siapkan Alkitabnya. Nah, mari kita buka dari 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, kita baca sama-sama ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itu ya teman-teman, nas firman Tuhan kita pada minggu ini. Nah, tema kita pada minggu ini adalah Aku mencintai firman Tuhan. Atau secara singkat kakak mau bilang aku dan Alkitabku. Nah, teman-teman semuanya pasti punya Alkitab ya di rumah ya. Alkitabnya mama atau Alkitabnya papa. Nah, kakak mau tanya nih, kira-kira teman-teman punya nggak Alkitab pribadi? Yang udah punya Alkitab pribadi luar biasa. Baca Alkitabmu ya. Jangan hanya namanya punya Alkitab sendiri tapi nggak pernah dibaca. Nah, teman-teman, ada satu kisah nih. Gimana seseorang itu menilai Alkitabnya. Jadi gini, seorang pemuda ulang tahun. Kemudian nih pemuda ini adalah anak seorang pengusaha yang kaya raya teman-teman. Si pemuda ini udah mulai berpikir ya, wah pasti nanti aku dapat mobil nih, soalnya papaku kan uangnya banyak. Jadi aku pasti akan dapat mobil mewah, yes. Ini dia gak sabar nih nunggu ulang tahunnya teman-teman. Karena dia udah merasa banget bakal dapat mobil mewah yang harganya gitu mungkin ya. Wah pasti mahal banget, ya pikirnya gitu. Nah hari H nih, ulang tahunnya tiba. Kemudian dia udah ngomong ya, aduh aku dapat hadiah nih dari bapakku nih. Kemudian datanglah bapaknya nih, ya sekarang kita akan kasih hadiah nih di depan orang banyak ya. Kemudian bapaknya kasih sesuatu di dalam sebuah bungkusan. Waktu dibuka teman-teman, kira-kira apa isinya ya? Nah teman-teman, si pemuda ini sudah antusias ya, buka suk. Wah harus dibuka. Tahu nggak teman-teman apa isinya? Ternyata isinya adalah sebuah Alkitab. Wah, si pemuda ini ekspresinya dia waktu melihat itu adalah Alkitab langsung dia murim, dia bilang begini, Alkitab yang kudapat gitu teman-teman. Pemuda ini tidak menganggap bahwa Alkitab itu berharga, kalah jauh Alkitab itu daripada mobil mewah. Kita nggak boleh tidak menghargai Alkitab seperti itu. Ya teman-teman ya, kenapa? Ada 4 hal yang kita mau kasih tahu teman-teman. Betapa luar biasanya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah tadi 2 Timotius 3 ayat 16 ada 4 manfaat. Paling tidak ada 4 manfaat daripada Alkitab atau firman Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu artinya apa? Firman Tuhan ya teman-teman. Nah yang pertama itu adalah firman Allah itu mengajar. Teman-teman mengajar itu ingat apa ya? Guru ya kan? Iya, mengajar itu artinya apa? Dikasih tahu. Ya, yang nggak tahu dikasih tahu gitu. Diajarin. Ya, seperti guru di sekolah mengajari kita dari sesuatu yang kita nggak tahu menjadi tahu. Nah, firman Tuhan akan mengajar kita dari kita nggak tahu apa-apa menjadi tahu, teman-teman. Ya, misalnya nggak tahu harus berbuat apa, baiknya gimana. Alkitab itu mengajari. Jadi kalau bingung, lagi nggak tahu mau jalan buntu seperti itu, Alkitab itu akan mengajar. Makanya sangat penting Alkitab itu. Itu ya teman-teman ya yang pertama ya. Jadi apapun yang nggak tahu, kita bisa cari tahu di firman Tuhan teman-teman. Ya. Nah yang kedua, Alkitab itu atau firman Tuhan itu apa? Perannya, fungsinya. Yang kedua adalah menyatakan kesalahan teman-teman. Kalau teman kita yang ngasih tahu kita salah atau benar itu belum tentu itu salah atau benar teman-teman. Bisa ada dia mengatakan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tapi Alkitab enggak pernah nipu. Alkitab akan menyatakan kesalahan kita. Kalau kita salah dia akan kasih tahu ini salah, ini salah, ini salah. Kalau kita benar dia akan kasih tahu ini benar, ini benar, ini benar. Seperti lagi lihat cermin teman-teman. Teman-teman pernah lihat cermin ya, ngaca? Ya kan? Kalau misalnya kita bangun tidur masih ada belek, masih ada iler, langsung ke sekolah. Pasti kita akan diketahui bukan? Iya diketahui teman-teman kita. Tapi kalau kita lihat cermin, oh ini ada beleknya di sini, bersihin dulu.
oh ada benar, ketahuan teman-teman. Nah Alkitab itu seperti itu, dia akan buka mana yang salah, dia akan kasih tahu ini salah, ini salah, ini salah. Mana yang benar dia bilang ini yang benar, ini yang benar. Nah Alkitab itu akan mengajari kita, dia akan menyatakan semua hal yang harus kita tahu. Kalau salah dia kasih tahu, kalau benar dia juga kasih tahu. Ya teman-teman ya, itu yang kedua, manfaat Alkitab atau yang fungsi dari Alkitab. Yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Teman-teman, memperbaiki kelakuan itu artinya apa? Waktu kita tahu itu salah, kita akan dituntun, ditolong oleh Alkitab supaya kita bisa memperbaikinya dengan tepat. Nah, siapa tuh yang bisa seperti itu? Manusia nggak akan bisa ngajari kita sebenar Alkitab. Nggak akan bisa sebenar Alkitab. Karena yang benar-benar benar itu adalah firman Tuhan atau Alkitab ya. Jadi semua hal yang kita lakukan itu, misalnya, oh aku tahu ini salah nih, gimana cara memperbaikinya ya? Ya kan? Seperti misalnya handphone kita rusak, kita nggak tahu cara ngebenerinnya, kita bawa ke tukang handphone. Misalnya kalau iPhone ke counter iPhone, kalau Samsung ke Samsung. Gitu. Hidup kita salah, kemana kita cari untuk memperbaikinya? Ke firman Tuhan. Dia akan menolong kita supaya yang salah-salah ini dituntun untuk bisa diperbaiki. Itu yang ketiga. Nah yang terakhir teman-teman, firman Allah itu bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah teman-teman, bahasa sederhananya adalah Alkitab itu atau firman Tuhan itu akan mendidik kita. Artinya apa? Dituntun kita langkah demi langkah supaya kita hidup dalam kebenaran. Teman-teman, contohnya itu bisa seperti ini. Teman-teman kalau di jalan raya, perhatikan nggak rambu-rambu lalu lintas? Ya, ada banyak ya. Lampu merah. Kok sebutannya lampu merah ada ya? Lampu merah, kuning, hijau. Atau ada tanda dilarang berhenti. Atau ada tanda tikungan. Atau ada tanda turunan tajam. Ya, banyak sekali rambu-rambu lalu lintas di jalan, bukan? Itu bukan bukan lagi bercanda. Polisi ataupun petugas lalu lintas menempel atau menaruh benda-benda itu di jalan, bukan. Tapi itu adalah untuk mendidik atau menuntun orang supaya jalannya itu benar, teman-teman. Ya, supaya di depan sana itu ada tikungan tajam, hati-hati. Kayak gitu ya. Jadi yang bawa mobil atau yang bawa kendaraan akan lihat, ada rambu ini, kita harus hati-hati. Kayak gitu ya. Misalnya lampu merah di stopan gitu kan, udah kuning, hati-hati ini, udah mau merah yang di sebelah sana. Itu ngajarin kita atau mendidik kita atau menuntun kita supaya kita pada jalan yang benar. Kenapa? Karena kalau kita lewat, kita celaka, ya kan? Gitu juga dengan Alkitab. Kalau kita nggak ikut tuntunannya firman Tuhan, kita akan celaka, teman-teman. Celaka dunia akhirat, celaka di dunia dan nanti di surga juga. Di surga nggak mungkin di surga ya. Nanti dihukum di neraka karena kita enggak menuruti firman Tuhan. Jadi itu teman-teman ya, luar biasa sekali Alkitab kita. Luar biasa sekali firman Tuhan itu. Ya, dia bukanlah buku biasa, tapi dia adalah buku yang mengajari kita untuk hidup untuk yang baik, yang benar, dan akan memuliakan Tuhan. Nah teman-teman, kamu dan Alkitabmu, kakak dan Alkitab kakak, yuk kita mencintainya. Artinya apa? Terus kita punya hati, punya keinginan untuk membaca, merenungkan, dan melakukannya. Ya teman-teman, supaya kita diajar, supaya kesalahan-kesalahan kita dibuka, terus kita bisa memperbaikinya, dan yang terakhir adalah kita dituntun atau dididik untuk hidup dalam kebenaran. Maka yuk, siapa yang belum renungan hari ini? Ada angkat tangan ya. Yang belum renungan, yuk kita rajin renungan. Jangan bolong-bolong. Kalau boleh sehari 1 kali minimal. Ya, jangan seminggu 1 kali ya. Sehari minimal 1 kali kita baca firman Tuhan. Mari kita mencintai firman Tuhan dan kita hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, teman-teman? Oke, demikian renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan,
Kami tahu kami sering gagal untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Tuhan ampuni kami. Hari ini kami tahu bahwa betapa luar biasanya firman Tuhan bila kami terus renungkan dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami jikalau kami gagal. Tuhan ingatkan kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dadah.